Ini dia. Mobilnya kocak teman-teman ya. Mobilnya sangat. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mini Car Therapy, dan sekarang kita akan ngebahas Tomica lagi teman-teman ya. Tapi sebelum gua bahas teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan support terus channel Mini Car Therapy supaya gua bisa terus berkembang ya channelnya ya teman-teman ya, supaya gue bisa menyajikan diecast yang terbaik untuk kalian semuanya teman-teman, supaya kalian tidak salah arah, asik salah arah. Dan Tomica kali ini adalah yang ini dia teman-teman, ini dia Isuzu Low-Decker Demand Bus teman-teman. Ini langka teman-teman ya, ini langka. Mobilnya bis ya, mobilnya cuma sekedar bis doang, tetapi ini sudah langka ya. Ini sudah sangat susah dicari teman-teman, karena ya gitu ya, yang seperti yang gue bilang kemarin ya, kemarin itu ya, ketika ada mobil bis atau mobil biasa-biasa gitu ya, dan itu nggak banyak yang beli teman-teman ya, nggak banyak yang beli, dan otomatis tidak banyak yang punya teman-teman. Jadi ketika sudah discontinue, otomatis peredaran barangnya itu semakin sedikit ya. Cuma ada hanya ada di orang-orang yang sudah membelinya teman-teman. Termasuk yang ini teman-teman ya, Isuzu Low-Decker Demand Bus teman-teman. Seperti ini boxnya ya, dia bisa dibuka pintunya, super speed, suspension side doors open, dan kemudian di sini ya seperti biasa lah ya, ada tulisan kanjinya dan tulisan latinnya teman-teman. Ini nomor 37, skala 1/77 teman-teman. Ini dia 77, jadi bukan 164 ya. Black box made in Japan. Mobilnya kayak apa? Mobilnya kayak gini. Ini dia. Mobilnya kocak teman-teman ya. Mobilnya sangat kocak ya. Ini dia mobilnya. Nah, ini dia, bisa kalian lihat mobilnya ya. Mobilnya kayak gini coy. Mobilnya kotak banget ya, kayak gini ya. Mobilnya tuh mobil-mobil zaman dulu banget, tahun 70-an ya. Jadi kayak mobil-mobil gimana ya, mobil-mobil ya masih kotak-kotak gitulah mobilnya ya. Ini aja kan gue ngeliatnya aja dari depan aja, ya elah ini mobil gini banget ya kan. Mobilnya tuh nggak keren gitu kan. Tetapi ini cukup lumayan langka ya teman-teman ya. Dan ini gue sendiri pun nggak pernah nemu ya di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi gue patokan harganya tuh sedikit rada hilang gitu kan patokan harganya, karena memang ini jarang sekali ditemukan, dan mungkin sekitar 700.000 ke atas nih kalau yang versi ini ya. Kalau yang versi ini ya, mungkin ya. Dan mari kita lihat kedetailannya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini, mobilnya kotak banget teman-teman ya. Dan di sini di depan sini ada tulisan Isuzu teman-teman. Ini dia Isuzu. Dan lampunya pun juga di sini juga hanya ada di bagian bawah kayak gini ya. Ini juga sedikit rada-rada mencong nih ya. Lampunya hanya ada di bawah sini, jadi di bagian depan sini kayaknya ini bukan lampu ya, kayaknya bukan lampu. Dan ini grillnya pun juga menyatu dengan bodinya teman-teman. Isuzunya pun juga dicetak di bodinya teman-teman. Jadi tidak ada stiker, tidak ada decal ya di sini ya, di bagian depan sini teman-teman ya. Dan bumpernya ini plastik teman-teman ya, bagian bawah sini plastik ya. Di sini ada lampunya tuh, yang seperti yang tadi gue bilang ada lampunya. Dan mari kita lihat sampingnya. Jadi tidak ada wipernya pun juga nggak ada gitu kan. Dan ini di sampingnya ini cukup uniknya gini teman-teman. Di sampingnya ini dia nggak ada pintu sampingnya men ya. Biasanya kan ada pintu sampingnya sini nih ya, di bagian sebelah kiri ini nggak ada men ya. Ini nggak ada, dia hanya ada pintu yang khusus untuk penumpang di bagian sini ya teman-teman. Dan ini ada stikernya Tokyo Tour Lines teman-teman. Kalau bagian sini ini stiker ya, ini stiker. Dan di bagian sini nih, bagian bawah sini, jadi dia setengah bodinya ya, hampir setengah bodinya itu plastik teman-teman ya. Ini dia. Yang ini plastik nih, yang warna biru nih, plastik. Dan ini pintunya bisa dibuka, tapi nanti gua akan tunjukkan gimana cara bukanya teman-teman. Dan mari kita lihat di bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini juga cukup klasik banget ya. Ini mobil tua banget kayaknya ya. Ini ada logo Isuzunya di sini, di tempat plat numbernya teman-teman. Dan kemudian di bagian sini, bagian kaca-kacanya itu kaca-kaca masih kotak-kotak kayak gitu teman-teman ya. Ini tipikal mobil-mobil zaman dulu, zamannya film-film Dono ya. Kan mobilnya tuh masih kotak-kotak kayak Jakarta zaman 70-an ya. Itu mobilnya tuh masih kotak-kotak, kayak misalnya kayak Kijang juga masih kotak gitu-gitu ya. Nah, ya inilah zaman itu teman-teman ya. Jadi mobilnya tuh masih kotak-kotak kayak gini teman-teman. Masih bis-bis yang tahun jebot lah ya. Dan di sini lampunya pun juga di sini tidak dicat juga ya kan, tapi hanya dicetak doang. Nih lampu remnya nih. Lampu rem, lampu sen ada di belakang teman-teman. Kemudian di bagian sampingnya teman-teman, nah ini di bagian sampingnya tidak ada pintu juga ya, tapi hanya ada pintu supirnya aja di bagian sini teman-teman. Nah ini dia bagian sini ya. Di sini tetap ada stikernya Tokyo Tour Lines ya, ini warna merah teman-teman.
Dan di sini kacanya mungkin kalian inget ya. Kalau zaman dulu tuh kaca bis itu biasanya, karena zaman dulu jarang ada AC ya, kalau nggak salah ya. Dia kaca bisnya itu, ini kenapa ada bagi dua gini, dibelah gini teman-teman? Karena ini kaca yang digeser gitu, tau nggak sih, ya kan? Kaca-kaca yang digeser, yang di sini bisa digeser ke sini kalau supaya anginnya masuk, ini juga bisa digeser gitu ya. Nah, kaca-kaca yang kayak gitu teman-teman. Ini pun juga di tempat supirnya juga begitu teman-teman ya. Makanya ini kacanya tuh ada belah-belahannya nih. Ya, kacanya tuh dibelah, ada tengahnya gitu kan, sini gitu kan. Ini supaya bisa digeser. Kalau mobil aslinya kayak gitu teman-teman. Dan ini interior warna merah teman-teman ya. Di sini kelihatan jelas banget interiornya. Tetapi di sini tempat supirnya di bagian depan ini cuma satu bangku teman-teman. Nah, cuma bangku bagian supirnya aja, dan setirnya juga ada dia, tetapi tidak begitu detail ya. Itu dia, ini dia, tidak begitu detail ya setirnya ya, dan dashboardnya pun juga tidak begitu detail, karena memang pada saat zaman itu juga memang cetakannya masih kayak gini lah ya. Tapi di bagian belakang ini cukup lengkap teman-teman. Bangkunya lengkap banget ya, karena ini bis tour ya. Jadi bangkunya banyak teman-teman di bagian depan, di bagian belakang sorry, dan kemudian di bagian belakang sini. Kalau bagian tengah kan bangkunya kan gini ya, bangkunya kan satu-satu tuh ya, satu ya, kanan kiri ya, satu-satu. Cuma pas di bagian belakang dia pakai bangku panjang teman-teman. Kayak bis-bis zaman dulu, zaman sekarang juga masih ya, bagian belakang itu bangkunya panjang ya, seperti ini ya. Nah, bangkunya panjang kayak gitu. Dan ini ada opening partsnya, ini dia opening partsnya. Gua akan coba buka dulu ya, apakah masih bisa dibuka nih teman-teman. Nah, ini dia, waduh sedikit rada keras nih teman-teman nih. Nah, itu bisa dibuka kayak gitu ya. Di sini ada tombolnya teman-teman. Nah, tuh ada tombolnya kayak gitu. Gua ngeri patah soalnya nih. Soalnya takut rentan ya. Jadi ada tombolnya gitu, dia bisa dibuka gitu. Nah, dia bisa dibuka kayak gitu. Ini tombolnya ada di bawah sini teman-teman. Pintunya plastik ya. Dan bagian bawah, mari kita lihat ya teman-teman ya. Bagian bawahnya di sini ada Tomica Made in Japan nomor 37 skala 1/77 Isuzu Low Decker Demand Bus teman-teman. Dan ini ada suspensinya ya. Bis-bis kecil kayak gini dia ada suspensinya pasti teman-teman, dan masih tetap lancar teman-teman. Biasa plastik. Ini dia yang kalian lihat di sini. Biasa plastik banget. Warna biru kayak gini, dan bannya juga ban-ban yang standar ya. Bukan ban Hot Wheels, bukan ban-ban 1E gitu-gitu ya. Ini dia teman-teman. WD. Ini salah satu bis dari Tomica Black Box yang cukup lumayan langka teman-teman ya, karena memang jarang banget ditemukan teman-teman. Kalau bis yang ini teman-teman ya, kalau misalnya ada salah satu bis lagi, dia bis sekolah, dan ada bis-bis yang klasik itu gampang banget ditemuin. Tapi kalau yang ini, bis yang ini sudah sangat susah ditemukan teman-teman ya. Cukup lumayan susah lah ya. Mungkin kalau misalnya ada, harganya udah cukup lumayan tinggi teman-teman gitu ya. Cukup lumayan tinggi. Nah, biasanya tuh kayak gitu teman-teman ya. Bis-bis kayak gini nih biasanya dulunya tuh nggak laku teman-teman. Dulunya nggak laku, nggak ada yang mau beli. Akhirnya ketika discontinue, barangnya udah nggak ada, udah jarang. Akhirnya yang beredar di pasaran tuh hanya orang-orang yang membeli saja gitu kan, yang berada di pasaran ya. Mungkin dia yang ngejual gitu-gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Jadinya tuh barang-barangnya tuh langka teman-teman ya. Nah, itu dia. Jadinya jangan pernah meremehkan Tomica yang ecek-ecek ya, yang receh ya teman-teman ya. jangan meremehkan Tomica yang receh-receh kayak gitu teman. Kayak bis, terus mobil-mobil kayak angkutan umum gitu-gitu ya. Terus mobil-mobil kayak minibus atau mobil truk gitu ya. Jangan meremehkan teman-teman, karena memang suatu saat kita nggak tahu ya, apakah mobil itu akan langka atau enggak teman-teman. Karena kebanyakan orang biasa belinya tuh paling Nissan GT-R, Lamborghini ya, mau mobil sport lah ya, mau mobil sport yang bener-bener istilahnya ya banyak dicari orang gitu kan. Tapi semakin banyak dicari orang kan semakin banyak jadi banyak gitu di pasaran gitu kan. Jadinya harganya susah naik teman-teman. Tapi kalau yang kayak gini, nah ini dia contohnya ya. Dan oke teman-teman, itu dia review singkat dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you.